penggunaan nama dan gelar raja SISKS Pakubono 14 sebagai merek menyebabkan degradasi dan desakralisasi nilai budaya. Permohonan ini diajukan oleh Arif Sahudi, yaitu seorang pengacara yang mengaku dirinya sebagai pencipta gitu. Kita akan memberi perlindungan kepada yang berhak. Membacakan pertanyaannya, ini datang dari Keraton Surakarta terkait dengan hak cipta. Jadi, pokok aduan adalah nama atau gelar SISKS Pakubuwono 14 didaftarkan ke Kementerian Hukum Ditjen Haki Keraton Solo dari pihak Pakubuwono 14 Purbaya keberatan karena menurutnya gelar tersebut tidak bisa dijadikan objek hak cipta atau merek oleh pihak tertentu. Untuk itu telah bergabung bersama kami, ini perwakilan dari Keraton Surakarta, Bapak Firman Nurwahyu selaku pengacara dari pihak Kasunanan Surakarta melalui sambungan Zoom. Selamat pagi Pak Firman. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada saat ini berada di Sasono Putro, Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat. Baik, silahkan disampaikan aduan langsung kepada Bapak Irjen dan juga Pak Menteri pagi ini, Pak Firman. Ya, pertama ada permohonan merek yang diajukan oleh Saudara Arif Sahudi, yaitu permohonan merek untuk kelas 41 tentang penggunaan nama SISKS Pakubono 14. Kemudian untuk hak ciptanya itu juga kami akan mengajukan permohonan untuk penghapusan dari pencatatan di Direktorat Hak Cipta berkaitan dengan pertama desain logo identitas SISKS Pakubono 14 yang bernuansa Kerajaan Jawa, kemudian desain tipografi ornamental 3D Sri Susunan Pakubono 14, dan yang terakhir adalah desain huruf art Sri Susunan Pakubono 14. Nah, permohonan ini diajukan oleh Arif Sahudi, yaitu seorang pengacara yang mengaku dirinya sebagai pencipta gitu. Dalam hal ini kami sebagai kuasa hukum daripada SIS dasar-dasar hukum yang kuat, karena untuk perubahan nama itu sudah ada permohonan penetapan yang dikeluarkan oleh putusan berupa penetapan, yaitu nomor 178/PDT.P/2025 PN Surakarta. Itu penetapannya pada tanggal 21 Januari 2026, di mana di dalam penetapan itu dinyatakan bahwa mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. Yang kedua adalah memberikan izin kepada pemohon, yaitu sebelumnya bernama Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Puruboyo, kemudian menjadi Sri Susunan Pakubono 14. Kemudian memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kota Surakarta untuk memproses dan merubah data kependudukan pemohon sesuai dengan penetapan ini dengan menerbitkan KTP baru dengan nama Sri Susunan Pakubono 14 kepada pemohon yang lebih dikenal yang bergelar sebagai SISKS Pakubono 14. Seperti itu. Jadi dasar-dasar kedudukan daripada SISKS Pakubono 14 itu cukup kuat ya, secara hukum positifnya juga ada. Kami nanti akan melampirkan bukti-bukti yang berkaitan dengan keberatan kami atau oposisi kami. Seperti itu. Baik, baik Pak Firman. Bisa langsung mungkin langsung ditanggapi hadir Pak oleh Dirjen KI. Oh, silahkan. Silakan Pak Dirjen KI. Selamat pagi untuk menjawab. Pak Dirjen KI, Pak Hermansyah. Ya, terima kasih Mbak Sela, Pak Irjen, Pak Menteri yang hadir secara virtual,
Pak Firman, terima kasih atas pertanyaannya. Nanti saya di sini juga didampingi oleh para direktur terkait dengan cipta, ada direktur hak cipta, nanti direktur merek juga hadir secara virtual. Ada 2 pertanyaan terkait dengan pendaftaran merek dan pencatatan hak cipta. Kami menjelaskan tidak masuk ke dalam materi yang dipertanyakan, tapi secara normatif nanti bisa kami jelaskan seperti ini. Untuk pendaftaran merek, Pak Firman, ya, tadi sudah kami cek bahwa sekarang sudah masuk dalam masa publikasi. Terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Firman tadi, ada seseorang yang mengajukan pendaftaran merek. Masa publikasi itu ada selama 2 bulan, ya, selama 2 bulan. Nanti dilihat yang tercatat di sini sebelum berakhirnya masa publikasi, maka di sini para pihak bisa mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut. Karena prinsipnya pendaftaran merek itu bersifat konstitutif. Nah, nanti atas keberatan tersebut, maka apabila masuk ke dalam pemeriksaan substantif, itu menjadi faktor untuk melakukan pemeriksaan oleh pemeriksa merek, apakah nanti akan ditolak ataupun diterima pendaftaran merek tersebut. Jadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, Pasal 20 di situ disebutkan ada beberapa hal yang bisa dalam hal pembatalan pendaftaran merek, bisa jadi karena bertentangan dengan ideologi negara, mungkin bertentangan dengan ajaran agama, kesusilaan maupun norma ketertiban umum, ataupun bisa jadi karena ada persamaan pada secara keseluruhan atau persamaan pada pokoknya, atau bisa juga karena merek yang didaftarkan itu bersifat umum, sudah menjadi generik, atau juga ada keterangan ataupun ya informasi yang menyesatkan terkait dengan pendaftaran merek. Itu ada norma-norma terkait dengan pengajuan, keberatan dan juga penolakan pendaftaran merek. Jadi nanti masa publikasi ini merupakan kesempatan bagi para pihak juga di sini Pak Firman sebagai kuasa hukum untuk mengajukan keberatan atas pendaftaran merek tersebut. Itu yang pertama terkait dengan pendaftaran merek. Kemudian terkait dengan pencatatan ciptaan tadi, disampaikan bahwa sudah dicatatkan ciptaannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014, Pasal 74 disatakan bahwa ini berbeda azasnya dengan pendaftaran merek. Kalau pencatatan itu bersifat deklaratif, artinya ketika seseorang mempunyai inovasi, punya kreasi, dan mendeklarasikan sebenarnya sudah mendapatkan hak cipta. Namun apabila untuk lebih yakin lagi agar negara ikut mencatatkannya, bisa melakukan pencatatan ke negara, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Nah, bila ada pihak-pihak yang merasa keberatan atas pencatatan tersebut, maka di pasal 74 di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 bisa mengajukan penghapusan pencatatan. Ada kurang lebih 4 kalau tidak salah. Pertama, penghapusan pencatatan diajukan oleh mereka yang telah mengajukan pencatatan. Jadi yang bersangkutan bisa menarik untuk meminta menghapuskan. Yang kedua, telah habis masa kepemilikan terhadap suatu ciptaan. Itu maka dia akan berakhir dihapuskan dalam daftar umum ciptaan. Yang ketiga, karena keputusan pengadilan. Nah, jadi kalau misalnya tadi Pak Firman merasa bahwa pencatatan ciptaan tersebut melanggar hak, bukan merupakan kepemilikan yang bersangkutan, bisa mengajukan gugatan ke pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, untuk menghapuskan pencatatan ciptaan kepada yang bersangkutan. Yang ketiga, yang keempat adalah hak prerogatif dari Menteri Hukum apabila pencatatan ciptaan tersebut melanggar norma agama, kesusilaan, ketertiban umum, dan juga melanggar undang-undang. Jadi ini terkait dengan secara normatif bagaimana tadi bisa mengajukan keberatan dari pencatatan ciptaan untuk penghapusan maupun tadi pendaftaran merek. Mungkin demikian yang bisa kami jelaskan. Nanti bisa ditambahkan oleh Direktur Hak Cipta apabila ada hal-hal yang teknis lebih lanjut. Terima kasih. Baik Pak, mohon izin Pak. Mohon izin. Kami mau tambahkan Pak. Adapun alasan keberatan kami yang berkaitan dengan permohonan merek itu ada 5 Pak. Yang pertama adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh Arif Sahudi itu bertentangan dengan pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Merek dan indikasi geografis Pak. Yang kedua adalah permohonan yang diajukan oleh Arif Sahudi itu dengan itikat tidak baik.
Yang ketiga adalah bahwa nama dan gelar SKS Pakubuwono 14 itu tidak dapat dijadikan objek komersialisasi merek. Yang keempat adalah penggunaan nama dan gelar raja SKS Pakubuwono 14 sebagai merek menyebabkan degradasi dan desakralisasi nilai budaya. Yang terakhir adalah bahwa permohonan yang diajukan oleh Arif Sahudi itu bertentangan dengan ketertiban umum, Pak. Seperti itu, Pak. Ya, yang Bapak Firman sampaikan tadi memang sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang ya. Kami apresiasi. Namun untuk menyampaikan keberatannya Pak, yang menunjukkan keberatannya karena ini masa publikasi Bapak sampaikan secara online di merek di gap.go.id karena masa publikasinya itu 2 bulan, jangan sampai lewat masa keberatan tersebut. Nah, nanti juga itu sebagai bahan bagi pemeriksa substansif merek sebagai dasar apakah nanti mau mengajukan penolakan atau terus mendaftarkan. Jadi kalau tidak ada keberatan ini disampaikan, tentu tidak menjadi alasan hukum bagi kami untuk menolaknya. Demikian Bapak. Baik Pak. Terima kasih Pak Firman, ya, luar biasa penjelasan, detail. Namun demikian kita juga perlu pendalaman. Siapa tahu ada masukan dari Pak Menteri. Baik, silakan Pak Menteri. Kami mencoba. Terima kasih. Ya. Pak Firman ya, saya rasa tadi penjelasan dari Pak Dirjen sudah cukup lengkap ya. Mohon sesegera mungkin untuk mengajukan keberatannya lewat online untuk pendaftaran mereknya dan termasuk penghapusan pencatatan hak ciptanya. Namun saya mohon untuk dibuat telaan yang mendalam setelah keluar nanti keberatan yang disampaikan oleh Pak Firman beserta kliennya. Nanti kemudian akan kita putuskan dalam waktu yang singkat dan tentu kita akan memberi perlindungan kepada yang berhak.